Tak hanya menyandang predikat sebagai lumbung beras, Oku Timur juga kaya akan hortikultura lainnya. Sebut saja perkebunan melon dan perkebunan pisang. Desa Cempaka atau pesisir Sungai Komering ini dulu hanya dikenal sebagai sentra Duku Komering. Kini inovasi petani bergulir dengan menanam aneka buah-buahan. Melon dan pisang adalah beberapa di antaranya. Saudara, kita tahu bahwa Kabupaten Oku Timur ini memiliki tingkat kesuburan tanah yang cukup tinggi dan khususnya di pesisir Komering di Desa Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Oku Timur ini kita kenal bahwa di sini memang tumbuh subur tanaman hortikultura. Salah satunya yang saat ini tengah dikembangkan buah melon, dan buah melon ini memang sangat menjanjikan dan cukup untuk menjadikan penghasilan para petani. Dan tentunya dengan tanaman melon ini juga nantinya juga akan berkembang tanaman-tanaman hortikultura lain, karena kita tahu bahwa Kabupaten Oku Timur ini memang terkenal dengan kesuburan tanahnya. Sejarah mencatat buah melon berasal dari lembah panas Persia atau Mediterania yang merupakan perbatasan antara Asia Barat dengan Eropa dan Afrika. Buah melon memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Sebelum tahun 1980, buah melon dikenal sebagai buah impor. Kemudian mulai dibudidayakan di tanah air, khususnya di kawasan Cisarua, Bogor, dan Kalianda, Lampung. Kemudian melon berkembang di berbagai daerah di Pulau Jawa, termasuk wilayah Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Oku Timur. Tujuan dipotong-potong ini biar apa, Bu? Membudidayakan melon berarti menjaga dan merawatnya. Angin dapat merusak tanaman ini. Tak hanya itu, hujan juga dapat menggugurkan calon buah. Selain butuh sinar matahari khususnya ketika masa pertumbuhan, tanaman melon memerlukan suhu yang sejuk dan kering. Suhu pertumbuhannya untuk tanaman melon antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Tanaman melon tidak dapat tumbuh di bawah suhu kurang dari 18 derajat Celcius. Melon membutuhkan kelembapan udara, namun jika kelembapannya terlalu tinggi, tanaman melon akan mudah diserang penyakit. Melon juga membutuhkan media tanam yang khusus. Tanah liat berpasir yang mengandung bahan organik merupakan media yang pas untuk tanaman melon. Hindari tanah yang terlalu basah. Jika diukur, tanaman melon akan tumbuh baik pada pH 5,8 atau 7,2. Tanaman melon juga membutuhkan air yang cukup banyak, namun bukan air hujan. Petani Sulaiman untuk pertama kalinya mengembangkan tanaman melon. Sulaiman menanam melon di lahan seluas 1 hektar dengan jumlah bibit sebanyak 4.200 bibit melon. Perawatan tanaman melon lebih sulit. Penyakit pada daun dan hama ulat daun adalah satu faktor yang membuat perlakuan dan perawatan khusus untuk tanaman melon. Meski demikian, dirinya tidak menyerah. Dengan berbekal ilmu dan pengalamannya,
Melon yang dibudidayakan seluas 1 hektar sudah selesai dipanennya. Kini Sulaiman mengembangkan lagi di lahan seluas 2 hektar. Kalau untuk tanaman melon dibanding-bandingkan dengan yang tanaman lain seperti semangka atau ini, tanaman melon termasuk lebih sulit karena memerlukan ajir, sudah itu memerlukan pruning dan penyortiran buah. Jadi lebih sulit itu sebenarnya. Tapi itu tadi saya yang katakan nilai ekonominya lebih tinggi. Itu yang pas perlakuan khususnya mulai dari pruning, pemilihan cabang. Pemilihan cabang, sudah itu pemupukan. Kita utamakan pemupukan organik, seperti pupuk kandang. Memang kita memakai juga yang pupuk, istilahnya non-organik, kan, istilahnya seperti ini pupuk tambahan. Tapi yang pasti kita pakai pupuk kandang. Alhamdulillah, ya memang sesuai dengan struktur tanah kita. Ya, jadi tidak perlu. Memang soal penambahan pupuk tambahan itu perlu pasti, tapi tidak terlalu signifikan penambahan pupuknya karena lahan kita sudah memang subur. Tanaman melon ini cukup menjanjikan dari hasil panen yang dinilai tepat dikembangkan di Oku Timur. Setidaknya kebun melon milik Sulaiman ini mempekerjakan warga sekitar untuk menjaga dan merawat tanaman buah melon miliknya. Salah seorang pekerja, Sumiati, menuturkan bahwa bekerja di lahan milik Sulaiman merupakan penghasilan tambahan sebagai petani. Bu Sumiati ya Bu ya. Iya. Bu ini memang lagi Ibu kesini deh. Ibu ini lagi apaan Bu? Lagi sekarang di istilahnya? Motongin batang melon yang nggak ada buahnya kan dibuang supaya nanti jadi bagus yang buah. Oh ini besar. Ciri yang ini yang sudah dipastikan tidak akan berbuah. Iya. Membedakannya gimana Bu? Karena sudah ada ininya buahnya yang busuk. Oh, jadi gitu. Iya. Jadi ini kalau kayak gini harus rutin ya Bu ya. Iya. Berapa kali sehari apapun tiap hari atau gimana Bu? Kalau untuk pembuangan pembuangan tunas ya, iya tunas, pembuangan tunas. Tiap hari juga enggak, soalnya kalau sudah ada baru dibuang. Oh, kayak gitu ya, harus dipilih. Dia ini istilahnya tidak berbunga lagi gitu ya Bu tidak ya? berbunga lagi. Oh, yang lain kan dia langsung berbunga. Itu yang dikatakan pasti akan jadi ya. Buah, iya. Kalau yang kayak gini tidak ya Bu ya? Iya. Gimana? Ini biasanya katakanlah rutinitas yang memang harus, kalau tidak dibuang gimana Bu? Ini kan jadi lebat, jadi nanti buahnya nggak kelihatan kalau yang besar-besarnya itu nanti. Kalau dibuang itu jadi bagus, terus pupuknya itu masuk ke buahnya itu kan ini dia jadi besar. Oh, buahnya ya. Kalau tidak dibuang ini justru akan mempengaruhi buahnya, bibit buah yang lain ya, tidak akan tumbuh bagus, tidak akan besar ya Bu ya. Oh. Terus kalau Ibu sendiri memang katakanlah bekerja di sini, hitung-hitung kalau gini nih harian atau gimana Bu untuk ada pekerjaan kayak gini? Harian. Iya. Untuk harian ya. Untuk memang bagian Ibu khusus apa Bu? Motong tunas ini ya. Oh, khusus ya Bu ya? Iya, khusus. Oh, kalau gitu tadinya belajar dulu belum? Maksudnya memang mendapat pengetahuan yang mana? Nanti salah potong Bu? Iya, sebelum kita masuk di sini belajar dulu sama yang punya ini kan diajari dulu, baru kita
masuk kerja di sini. Oh, jadi Iya. dengan adanya pertanian ataupun tanaman melon ini sendiri, gimana Bu? Menurut Ibu sendiri ini sangat membantu tentunya Bu untuk menambah penghasilan gimana Bu? Iya, alhamdulillah untuk penghasilannya cukup untuk sehari-hari. Kalau Iya. itu berapa Bu emang per hari ini sebanyak? Per hari kalau gaji kami 70.000 sehari. Sehari ya Bu Iya. ya? Untuk lunasin aja ya Iya. Bu? Dari jam berapa Bu tuh? Dari jam 7:30 pulangnya asar. Oh kayak gitu Iya. ya. Cukup ya Bu ya? Iya. Selain dari ini jadi istilahnya tambahan pekerjaan lain mungkin Bu? Ada usaha apalagi Bu, bertani apa misalnya? Kalau saya Hmm. cuman bertani padi. Iya, padi. Oke Bu, ayo Bu lanjut lagi Bu, potongnya Bu. Iya. Potong lagi Bu. Sulaiman setidaknya memberikan pembelajaran bagi petani bahwa perlunya inovasi tanaman. Tanaman melon ini cukup menjanjikan, baik dari segi ekonomi maupun hasil produksinya. Seorang motivator di desa Cempaka, Yapani, banyak bercerita bahwa menjadi seorang petani tidaklah mudah karena petani harus berhadapan dengan mahalnya harga pupuk, termasuk kecerdasan dalam memilih tanaman yang bernilai ekonomis. Seperti adalah sayur-sayuran ini sebetulnya di Oku Timur ini 2007 ini sudah dimulai. Tapi dengan berjalannya waktu, adanya pepaya, adanya tanaman yang lain, sehingga adalah sayur-sayuran di daerah Cempaka ini tergusur pada saat itu. Nah, untuk sekarang ini, karena kelihatannya untuk pepaya, kemudian pisang, dan yang lain-lain kelihatannya sudah mulai adalah tergeser oleh karena sekarang makin banyak yang tanam, maka akan mempengaruhi adalah nilai jual. Maka salah satu strategi adalah petani-petani dikomandoi adalah oleh koordinator adalah pertanian Cempaka. Kita bermusyawarah, baik itu adalah dengan kelompok tani, bagaimana sih kita keluar adalah dari permasalahan-permasalahan seperti ini. Maka kita mencoba mendorong adalah kawan-kawan, terutama adalah petani-petani milenial, adalah untuk berbuat apa sih adalah yang kedepannya itu adalah pertanian yang mempunyai adalah nilai jual yang tinggi. Sehingga akan menambah income adalah pendapatan adalah daripada petani itu sendiri. Itu saya kira adalah yang kembali adalah kita sekarang ini. Maka kami sepakat untuk kawan-kawan ada sekarang ini kita kembali adalah ke hortikultura, terutama adalah sayur-sayuran. Hasil budidaya melon sendiri di desa Cempaka dibeli langsung oleh pedagang. Oleh sebab itu kualitas perlu dijaga agar nilai ekonominya tidak berkurang. Sulaiman menuturkan untuk lahan setengah hektar juga bisa menghasilkan 2 ton buah melon. Melon jenis super beratnya mencapai 2 hingga 3 km per buah. PPL Desa Cempaka juga terus memotivasi para petani untuk mengembangkan berbagai tanaman, termasuk buah melon. Tentunya yang pertama kita memberikan motivasi Bu, kepada petani bahwasanya budidaya melon itu nggak susah Bu. Bisa dilakukan oleh semua kalangan kayak gitu. Yang terpenting dalam budidaya melon itu Bu, yang harus diperhatikan perawatannya Bu harus maksimal, mulai dari seleksi. Dimulai dari pengguntingan cabang dan dipilih ataupun disisakan cabang yang ke-9, 10, 11 dan disisakan 2 buah melon agar maksimal. Tujuannya agar melakukan pemangkasan itu agar buah yang dihasilkan maksimal. Kalau tidak dipangkas Bu,
apa? Kalau tidak dipangkas, buah yang dihasilkan itu cenderung kecil. Selain itu juga perlu dipasang tonggak kayu ajir kayak gini, Bu, agar sinar matahari itu masuk secara merata dan menghindari penyakit dan hama. Inovasi warga Cempaka Oku Timur tak henti dengan buah melon. Beragam hortikultura lainnya yang cukup dikenal adalah tanaman buah pisang yang menjadi andalan kelompok tani Desa Cempaka. Kepala Desa Cempaka Usman Basri menuturkan, sejak tahun 2007 hingga kini, Desa Cempaka sudah memiliki 30 kelompok tani. Desa Cempaka menggandeng PPL untuk memberikan edukasi kepada masyarakat secara milenial sehingga membangun harapan baru bagi para petani. Pertama sekali sebelumnya memang sudah ada kelompok-kelompok tani, namun kelompok tani di sini pada masa itu belum terorganisir dengan baik, sehingga kami selaku pemerintahan yang baru terpilih waktu itu mengusulkan kepada masyarakat untuk membentuk lagi kelompok tani yang sedulunya kurang begitu aktif. Terus kami koordinir, menggandeng para PPL sehingga kami mendapatkan arahan-arahan bagaimana cara bertani dengan baik, secara milenial, yang berteknologi tentunya, kalau mampu bisa diterapkan di desa kami. Alhamdulillah salah satunya ya pertanian melon ini yang I think this is good vibes ya untuk desa kami karena merupakan contoh yang baik bagi petani-petani milenial di desa kami sehingga membangun asa-asa baru, harapan-harapan baru untuk menjadikan mereka petani yang tidak hanya tergantung dengan alam tapi bisa merubah kelemahan dari alam itu sendiri menjadi suatu kekuatan yang bisa kami kendalikan, maksudnya bukan mengendalikan alam ya, bisa merubah kelemahan menjadi suatu kekuatan. Cempaka kini identikan dengan sentra dan inovasi agribisnis. Perkebunan pisang adalah warna lain dari inovasi sekelompok tani Desa Cempaka. Saropi yang dulunya petani pepaya kini beralih menanam pisang. Kesuksesan Saropi menembus pangsa pasar di Pulau Jawa adalah sebuah berkah dari jerih payahnya. Bagi Saropi, tanah di Desa Cempaka cocok untuk tanaman pisang. Kalau untuk pesisir Komering, khususnya Kecamatan Cempaka, Bu, tanah di Komering ini masih sangat subur. pH-nya rata-rata 7 kayak gitu, Bu. Tentunya kami dari PPL mendampingi, Bu, dan mengedukasi petani. Terus kita juga memberikan inovasi baik itu dari internet ataupun ilmu-ilmu dari pertanian, dari dinas pertanian gitu kayak gitu, Bu. Ya harapan kami tentunya kepada masyarakat agar tidak takut untuk mencoba, Bu. Bahwasannya semua orang pasti bisa asal berusaha dan terus belajar kayak gitu.
Filosofi Sarofi sangatlah mulia. Ilmu dan teknologi seyogyanya memudahkan petani untuk berimajinasi dalam memajukan Desa Cempaka di bidang pertanian. Oh, kalau pisang ya kan sebenarnya praktis gitu, Bu. Terlalu ini kan nggak begitu rumit itu kan. Kalau masalah penanaman pisang sampai buah kan, sampai panen gitu. Kalau yang kayak tanaman hortikultura yang lain itu kan agak sulit gitu. Kalau bibit ya sama saja, Bu. Tapi itu persoalannya kan daerah tanahnya itu. Memang ini benar yang tanahnya kan udah diiniin semua. Ya di pemasarannya kan udah diinikan itu dari sini. Itu pakai kol diesel ke Semarang sana. Ya sekitar berkisar 7,5 ton lah itu satu kol diesel itu. Ya, pemasarannya di Semarang itu. Ada memang udah siap di sana itu. Aneka ragam buah-buahan yang kini diproduksi di Oku Timur merupakan berkah alam yang tak ternilai. Oku Timur memang subur. Kelak kita akan mendengar Oku Timur tak hanya sebatas lumbung padi, tetapi sentra buah-buahan. Dan Desa Cempaka sudah memulainya. Saudara, apa yang telah kami sajikan tadi bahwa memang Kabupaten Oku Timur ini khususnya di Desa Cempaka ini memang luar biasa. Di sini memang berbagai tanaman hortikultura seperti buah-buahan sayuran memang cukup banyak dan seperti buah pisang, melon, dan pepaya. Dan tentunya kita tahu bahwa memang mindset petani di Desa Cempaka ini bukan lagi sekedar untuk kebutuhan sehari-hari, namun udah menjadi usaha yang tentunya petani saat ini tidak lagi mengandalkan tanaman konvensional namun sistem modern. Dan tentu saja ini bisa menjadi inspirasi bagi petani lainnya di Sumatera Selatan. Salam Zona Tani, saya Marhama, sampai jumpa.